Selamat datang, saya Emiliano Nugroho. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas estetika semester 6. Jadi, saya akan ngebahas soal Pratibha dalam estetika India. Mungkin langsung aja dari pengertian estetika sendiri. Definisi estetika masih diperdebatkan oleh para pemikir sepanjang zaman, bahkan hingga sekarang. Tetapi secara etimologis, estetika berasal dari kata sifat Yunani aistheikos yang berarti berkenaan dengan persepsi. Bentuk kata bendanya adalah aistesis yang artinya persepsi indrawi, sementara bentuk kerja orang pertamanya adalah aistanomai, yakni cara mempersepsikan. Lantas, apa itu indrawi dalam pengertian di atas? Indrawi dapat diartikan menjadi penglihatan, pendengaran, sekaligus perasaan. Selanjutnya, apakah syarat utama yang mesti dipenuhi agar ada sesuatu yang disebut karya seni? Ini merupakan salah satu pertanyaan klasik estetika. Dan kemudian, dalam tradisi estetika India, pertanyaan ini dijawab dengan konsep pratibha atau kreativitas artistik. Konsep ini diterapkan dalam berbagai jenis karya seni seperti puisi, lukisan, patung, hingga musik. Pratibha secara singkat adalah daya cipta artistik yang terdapat dalam diri seniman. Daya itu disebut sebagai sakti yang dalam bahasa Sanskerta berarti kekuatan. Seniman sejati memiliki kekuatan atau kesaktian untuk mencipta. Tanpa pratibha, tak mungkin ada karya seni. Estatikawan India memperdebatkan setidaknya 3 aspek. Apakah pratibha bersifat universal dalam arti abadi dan dimiliki setiap manusia? Apakah pratibha muncul dari alam atau dapat dibentuk lewat latihan atau pengetahuan? Dan apakah pratibha saja memadai untuk menghasilkan karya seni yang indah? Pertanyaan pertama dijawab dengan pratibha bersifat tidak universal. Dalam 2 pengertiannya, pertama, tidak semua orang memilikinya. Hanya senimanlah sosok yang memiliki kekuatan tersebut. Bahkan di kalangan seniman pun, pratibha berbeda derajatnya. Ada yang tinggi daya cipta artistiknya, ada pula yang biasa saja. Yang kedua, pratibha tidak abadi. Seorang seniman bisa saja kehilangan daya cipta artistiknya bersamaan dengan bertambahnya usia atau karena penyakit. Jadi, pratibha setiap orang berubah-ubah seiring kondisi fisik dan dapat lenyap. Pertanyaan kedua soal apakah pratibha muncul dari alam atau dapat dibentuk lewat latihan dan pengetahuan, dijawab oleh estetikawan India dengan mengartikan pratibha sebagai bakat alamiah yang tak bisa diproduksi lewat kerja manusia, entah lewat latihan ataupun pengetahuan. Ada juga yang berpendapat bahwa baik pratibha maupun gabungan antara latihan dan pengetahuan sama-sama menghasilkan karya seni. Tetapi derajat keseniannya berbeda. Kesenian tertinggi tetaplah dihasilkan dari pratibha, bukan dari latihan maupun pengetahuan. Pertanyaan ketiga yang mempertanyakan apakah pratibha saja memadai untuk menghasilkan karya seni yang indah, menimbulkan 3 tradisi yang membelah estetika India. Pertama, mereka yang percaya bahwa pratibha sematalah yang menyebabkan adanya karya seni yang indah. Yang kedua, adalah mereka yang yakin bahwa pratibha adalah komponen utama penciptaan keindahan. Tetapi ini didukung dengan pengetahuan dan latihan. Yang ketiga adalah mereka yang melihat bahwa pratibha sejajar dengan pengetahuan dan latihan dalam penciptaan karya yang indah. Dalam risalah Kavya Prakasa karangan Mamata Bhatta, sekitar abad ke-11, dimensi kreatif pratibha ditekankan sebagai kekuatan yang bahkan melampaui para dewa. Dewa Brahma menciptakan dunia dengan berpatokan pada hukum alam, tulis Mamata. Tetapi seorang penyair menciptakan sejaknya tanpa patokan apapun selain perasaan batinnya. Dalam penciptaan artistiknya, sang penyair bebas menyatakan apapun, tanpa memandang kemasukakalan cerita atau korespondensinya dengan dunia aktual. Itulah sebabnya kata pratibha dalam risalah tersebut diterjemahkan sebagai kejeniusan puitis. Mungkin begitu penjelasan saya soal pratibha dalam estetika India. Semua sumber dari video ini diambil dari
tulisan Martin Suryajaya dalam bukunya Sejarah Estetika yang terbit pada tahun 2016 dan diterbitkan oleh Gang Kabel dan Indie Book Corner. Terima kasih sudah menonton. Dadah.